Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan membawa kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tema malam hari ini yang dipercayakan bahwa temanya adalah janji Tuhan bagi kita. Di Alkitab semuanya isinya adalah janji-janji Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan Alkitab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, itu menyatakan bahwa Alkitab merupakan janji Tuhan bagi kita yang datang sungguh-sungguh kepada Dia. Saya percaya setiap orang yang ada di dalam Tuhan, maka janji itu akan dinyatakan untuk supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Mazmur 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi saya baca, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Anda dan saya yang akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat Ulangan 28, kita lihat Ulangan 28. Ulangan 28, sebentar ya. Ulangan 28, demikian firman Tuhan, dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Janji Tuhan waktu kita setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan lagi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, janji Tuhan kepada kita, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dikatakan ada berkat yang Tuhan janjikan waktu apa? Waktu kita mendengar dan melakukannya dengan setia. Saya berikan satu perumpamaan buat kita. Kenapa janji Tuhan itu jarang kita dapati dan kita nikmatin? Karena maaf, kita tidak mau mendengar, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Tuhan ingin menyatakan janjinya waktu apa? Waktu hidupmu dan hidupku mendengar dan melakukan. Artinya apa? Ada iman untuk kita melangkah kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan mati. Makanya Tuhan ingin menyatakan janjinya waktu kita mendengar dan melakukannya dengan setia. Saya berikan satu perumpamaan, contoh perumpamaan yang gampang. Ada seorang bapak dengan seorang anak melakukan kesepakatan perjanjian. Satu kali anaknya datang kepada bapaknya, anaknya ngomong kepada bapaknya, "Pak, berikanlah aku satu sepeda motor untuk kupakai dalam pelayanan." Saya percaya setiap orang tua yang mendengar perkataan anaknya untuk meminta satu permintaan untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya bagaimanapun caranya pasti bapaknya akan memberinya. Karena si anak meminta satu sepeda motor bukan dibawanya untuk ugal-ugalan, tapi untuk pelayanan. Waktu mendengar perkataan anaknya ini, hati bapaknya sangat gemetar dan sangat terharu. Karena apa? Anaknya meminta satu permintaan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tapi waktu bapaknya melihat si anak meminta satu permintaan sepeda motor, dia lihat anaknya, keadaan anaknya kurang memuaskan bagi orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya dia katakan untuk pelayanan, tapi keadaan tampangnya atau keadaan rambutnya itu masih panjang. Dia ngomong kepada anaknya, "Nak, saya akan berikan satu sepeda motor kalau engkau mau melakukan apa yang papa katakan kepadamu." Apa itu, Pak? Karena engkau mengatakan kau ingin pelayanan, Bo, artinya tolonglah kau cukur rambutmu supaya agak rapi untuk melayani. Kalau begitu, Pak, gampang. Yang penting Bapak mau nggak menepati janjinya? Saya akan tepati janji saya kalau juga engkau menepati apa yang Bapak mintakan kepadamu. Artinya seorang anak ingin meminta sesuatu, tapi ada sesuatu yang diberitahukan orang tuanya supaya anak itu juga melakukan apa permintaan daripada orang tua kepada anaknya. Terjadilah artinya kesepakatan, mereka deal. 1 minggu ditunggu si anak sepeda motor, belum juga yang nama sepeda motor itu belum ada kelihatan buat si anak. Anak ini diam. 2 minggu juga ditunggu anaknya. 2 minggu juga yang nama sepeda motor belum ada kelihatan buat si anak. 3 minggu ditunggunya, 3 minggu juga belum ada. Karena sudah beberapa minggu ditunggu anak ini, sampai sekarang sepeda motor itu nggak ada. Si anak ngomong kepada bapaknya, "Bapak, gimana ya Pak kesepakatan kita? Bapak mau ngasih aku sepeda motor, sampai sekarang saya tunggu sudah berapa minggu. Yang namanya sepeda motor pun saya lihat belum ada." Bapak yang cuma tersenyum, sehingga si anak agak jengkel. Dia ngomong, "Gimana Pak? Apa memang Bapak nggak mau menepati janji itu?" Bapaknya ngomong kepada si anak, "Kenapa sampai sekarang sepeda motor itu belum Bapak beri kepadamu? Karena sampai sekarang pun Papa lihat rambutmu belum kamu cukur." Wah, dengan dongkol dan jengkel si anak ngomong kepada si papa, "Papa tahu firman Tuhan. Tuhan Yesus melayani dulu Pak, rambutnya masih gondrong." Dikira anak bahwa si papa itu nggak tahu Alkitab. Papanya ngomong juga kepada si anak, "Kau tahu dulu Tuhan Yesus melayani tidak pakai sepeda motor." Artinya yang tadi dia tidak mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya kepada si anak. Artinya kalau kita perhatikan Ulangan 28, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau memberikan janjinya kepada kita. Tuhan inginkan supaya apa? Supaya engkau dan aku mendengar dan melakukannya dengan setia. Maka berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu akan Tuhan nyatakan. Supaya apa? Supaya genaplah firman Tuhan yang Tuhan katakan di dalam Ulangan 28. Kalau engkau mendengar dan melakukan dengan setia, maka diberkatilah. Dan seterusnya kalau Anda baca di Ulangan 28 tadi, itu jelas janji Tuhan kepada orang yang mendengar dan melakukannya. Saya percaya dan saya yakin setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan nabi-nabi sebelum dia dipakai Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk dia menikmati, untuk dia meraih, untuk dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Karena apa? Karena dia menepati. Karena apa? Karena dia percaya waktu dia melakukan, mendengar, maka dia akan menikmati yang namanya janji-janji Tuhan. Yusuf, kalau kita perhatikan kitab Kejadian, Tuhan janjikan bahwa Yusuf akan menjadi nomor 2 di Mesir. Apakah janji itu nggak ditepati Tuhan? Ditepati. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada goncangan yang dihadapi Yusuf di dalam kehidupannya, tapi itu suatu pelajaran. Karena dia tahu waktu dia mendengar dan melakukan firman Tuhan,
genaplah apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yusuf. Sehingga apa? Waktu Tuhan memberitahu janjinya kepada Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi orang tua di Mesir. Bapak Ibu, untuk menikmati janji Tuhan, Yusuf itu mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya goncangan, tantangan, yang juga mengalami rintangan. Tapi dia yakin ada sepasang tangan dan ada sepasang mata dari surga memperhatikan kesetiaan Yusuf untuk dia meraih yang namanya janji-janji Tuhan. Bagaimana kita di masa-masa COVID ini? Saya percaya kalau engkau melakukan dan mendengarkan firman Tuhan, orang bisa bilang, di mana Tuhan? Tapi saya percaya waktu kau mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka engkau percaya akan pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupanmu. Saudara, saya sedikit bersaksi buat Anda di tempat ini, buat semua yang menonton acara ini. Satu kali orang tua manggil saya, dia ngomong kepada saya, anakku, hanya darimulah yang belum aku pangku seorang cucu. Artinya apa? Orang tuaku ingin aku supaya aku berumah tangga, Bapak Ibu. Saya hanya ketawa dan senyum, karena ini permintaan orang tua, mau tak mau. Karena ini amanah orang tua, mau tak mau. Artinya apa? Saya harus mencari seorang pasangan yang memang datangnya daripada Tuhan. Satu kali habis kita selesai doa bersama teman, karena pada saat itu saya ditugaskan di suatu kota. Habis saat teduh, saya ngomong kepada teman bahwa tahun besok saya menikah. Teman-teman saya bilang, banyak kali cerita abang itu. Dari dulunya dia ngomong mau nikah sampai sekarang mana ada itu katanya. Saya hanya katakan, karena saya dapat ayat Matius 7 ayatnya 7. Saya lihat Matius 7 ayat 7 itu so simple. Di situ adalah tentang doa permohonan. Kalau kita baca Matius 7 ayat 7, coba kita lihat Matius 7 ayat 7. Sebentar. Di situ adalah tentang berikutnya hal pengabulan doa. Matius 7 ayat 7, demikian firman Tuhan, mintalah maka engkau akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa? Tuhan inginkan aku minta, Tuhan inginkan aku mencari, Tuhan inginkan aku apa? Mengetuk. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya firman ini akan digenapi dalam kehidupan saya. Beberapa bulan kemudian saya ditugaskan ke Medan untuk pelayanan. Puji Tuhan, di dalam pelayanan di Medan ini, yang uniknya gereja ini adalah gereja yang merupakan yang merupakan kalau istilah pencari jodoh lah gitulah. Habis saya pelayanan, dia akhirnya ngomong, Pak Saragi, itu sudah cocok itu. Maksudnya ada seorang wanita yang memang saya pikir, ya sekarang dia adalah istri saya. Artinya dialah paling cantik di dunia. Ternyata di dalam satu pelayanan saya itu ada seorang wanita yang memang saya perhatikan, dia itu melayani Tuhan, dia cantik, pokoknya semuanya lengkap lah apa yang saya minta kepada Tuhan. Karena saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan inginkan aku punya pasangan atau punya istri, satu yang saya minta, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau ini ada yang saya dapati, saya percaya bahwa ini pasti wanita yang bisa
tampil atau bisa saya percayakan karena dia melayani Tuhan. Beberapa bulan saya kemudian melayani demikian, ya itulah namanya kita sudah klop di dalam ibadah itu, udah di gereja itu. Jadi ya udah perkenalan. Satu kali yang membuat saya kaget waktu saya dibawa acara EPA, Bapak Ibu. Satu kali yang istri saya ini ngomong kepada saya, pada saat itu masih pacar saya kan, Bang bisa nggak hari Jumat besok kita EPA? Ya, kenapa nggak bisa? Saya bilang karena saya ini kan hamba Tuhan. Kami pergi ke satu daerah di Medan untuk EPA. Yang uniknya saya rasa gitu loh. Kenapa unik? Karena di dalam EPA itu kebiasaan daripada gereja ini sebelum kita EPA ada yang namanya acara icebreaker, artinya pemanasan lah. Saya nggak tahu, tiba-tiba istri saya buat perbaikan, dia ngomong gini kepada orang-orang yang ikut ibadah EPA, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini sebelum kita EPA untuk mau mendengar firman Tuhan, kita akan mengadakan icebreaker. Icebreakernya gampang, dia bilang. Nanti saya ngomong, setiap laki-laki mencari istrinya masing-masing. Saya bingung. Dia buat acara ini unik. Kenapa saya katakan unik? Dia ngomong, kalau saya bilang nanti kayak gini, seorang laki-laki, seorang suami cari istrinya. Loh, saya ini kan gak punya istri, gak mungkin istri orang saya pegang. Apa kata dunia? Saya diam saja. Jadi nanti kalau nggak si bapak cari istrinya, si istri cari bapaknya. Sayanya diam aja lah. Pokoknya kau buatlah acara apapun, pokoknya saya nggak mau tahu, saya diam aja. Ternyata malam itu saya nggak tahu, saya nggak ngerti, tiba-tiba dia pegang saya. Oh, haleluya, genaplah Tuhan apa yang kau janjikan di dalam Matius 7 ayatnya ke-7. Dikatakan apa? Matius 7 ayat ke-7, mintalah maka engkau akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya bilang terima kasih Tuhan untuk Matius 7 ayat 7, engkau menggenapinya. Saat itu kita masih pacaran. Karena saya dipegang malam hari itu, malamnya saya ngomong kepada istrinya, istri saya sekarang, I love to you. Artinya apa? Aku mencintai kamu. Biasalah kalau seorang wanita kalau sudah diucapkan demikian, saya ngerti lah kelepak-kelepaknya kayak mana lah. Yang penting saya sudah ngerti, saya mengungkapkan istri saya. Beberapa bulan kemudian saya punya rencana bulan 12, tapi istri saya minta bulan 8. Waduh. Saya bilang, saya karena hamba Tuhan, kenapa saya ngomong bulan 12? Karena saya tahu bulan 12 itu kan banyak job. Artinya nambah-nambah uang, bahasa kita orang Batak, nambah-nambah uang sinamut lah. Dia enggak, dia ngotot, dia minta bulan 8. Wah, saya sangat bingung, tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya udah, siapa takut, saya pikir. Pada waktu kami mau menikah itu ketepatan itu harinya capres, artinya saat itu hari-harinya pemilihan capres. Saya ingat kali ada berapa pasangan, gak salah ada 2 atau 3 ya. Pada saat itu SBY mau mencalonkan yang kedua. Tapi yang uniknya SBY itu punya moto apa? Lanjutkan. Artinya apa? Ya demikian juga saya. Ya udah, dengan iman, artinya saya lanjutkan. Karena apa? Karena tadi istri saya minta bulan 8. Ya udah, lanjutkan saja. Saudara, sebagai hamba Tuhan, jujur saya mau katakan, saya punya uang cuma ada pas-pasan seperti doa Bapak kami. Kalau saya hitung biaya pesta di tahun 2008 itu, ya sekitar 20-30 lah kalau saya hitung pesta.
Tapi yang menjadi problem pada saat itu, ya jujur, saya punya dana cuma 4 juta, saudara. Jadi ya berjalan aja lah dengan iman. Artinya apa? Saya percaya kalau Allah sudah memberitahukan janjinya, itu akan digenapi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ya saya berjalan. Mungkin dari pandangan daripada pihak istri saya, ini kayaknya si Saragi nggak serius ini. Kenapa? Bukan nggak serius, artinya apa? Saya memikirkan dana itu dari mana, gitu aja. Datang si orang tua ngomong kepada anaknya, yaitu istri saya, gimana istri Saragi itu? Kalian mau pesta, tapi kulihat nggak ada keseriusannya. Tolong dulu diundang ke rumah. Artinya diundang ke rumah, ingin membicarakan tentang pesta. Ya datang istri saya itu, dia ngundang, Pak disuruh Bang, disuruh Mama kalau bisa datang malam hari ini, ada yang mau dibicarakan. Saya udah tahu ini ujung-ujungnya pasti biaya nikah. Saya tuh udah ngerti. Ya udah, saya datang. Ya puji Tuhan, sebelum kita bicara dikasih makan dulu. Ini biasa itu kan, kalau kita orang kita Sumatera, sebelum ada dibuat apa acara-acara kayak gituan, diajak makan dulu. Habis makan baru mertua saya ngomong, mama mertua saya ngomong, Saragi seriusnya kau sama anakku? Ya serius lah Bu, saya bilang. Atau inang, kalau kita bahasa Sumatera, mami, itu bahasa kita suku Karo. Kalau bahasa kita Batak, nang tulang. Serius saya bilang. Iya, kalau kulihat kayak nggak serius. Ya serius lah saya bilang. Ada yang mau saya tanya sama kamu, katanya. Apa itu? Saya bilang. Dia tanya, persiapannya gimana? Ya saya bilang sebagai, sudahlah pokoknya udahlah. Iya, saya mau tanya, ada nggak berapa kira-kira dana kekuatan supaya kami ngerti, supaya kami atur, berapa kira-kira dana yang sudah kau persiapkan? Jujur, sebagai hamba Tuhan, waktu ditanya demikian, banyak kali perkataan-perkataan yang saya alihkan. Supaya apa? Supaya ibu mertua saya itu nggak mau lagi bertanya tentang dana, gitu loh. Saya ngerti kalau nanti saya katakan dana saya sekian, ujung-ujungnya pasti dibilang saya ini pokoknya udah aneh lah. Ditanya lagi, udah siap, saya bilang. Iya, biar kami tahu rinciannya, gitu loh. Ya sebagai hamba Tuhan, apa adanya dong. Artinya nggak mungkin kalau uang saya 4 juta, nggak mungkin saya katakan sekian juta. Kenapa? Sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau iya bilanglah, kalau benar katakan iya, kalau salah katakan tidak. Artinya ya udah, saya patokan dengan firman Tuhan. Saya ngomong adanya dana saya itu 4 juta. Mendengar perkataan 4 juta, jujur saya lihat muka dari para mertua saya, waduh, dia hening cipta, dia masuk kamar. Pokoknya dengan 4 juta ini si Saragi ini benar-benar manusia yang ajaib. Mungkinlah pemikiran saya untuk mertua saya. Dia masuk, ternyata benar Bapak Ibu. Waktu pagi-pagi sebelum saya melayani, istri saya sekarang ngomong kepada saya. Waktu kita belum melayani gini, dia ngomong gini, abang pun sok hebat katanya. Kenapa? Saya bilang, masa sama mama saya bilang 4 juta. Di mana 2008 biaya nikah 4 juta? Ya saya bilang, kamu percaya nggak mujizat? Nah inilah, ini biasa ya, ilmu hamba Tuhan. Dia berpikir juga. Saya cerita mujizat, dia berpikir juga. Mujizat sih mujizat. 2008 biaya 4 juta. Mau kasih makan 300 orang. Waduh. Jujur, kalau hitung-hitungan, maaf, nggak mungkin lah. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Waktu saya katakan, cuma saya katakan, percaya nggak kamu mujizat?
Dia diam. Ya udah, saya tinggalkan karena pada saat itu saya melayani sebagai worship leader. Habis selesai ibadah, puji Tuhan, istri saya menguatkan saya. Dia ngomong gini, apapun yang terjadi, kita tetap nikah, karena kita percaya waktu kita sepakat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu dia ucapkan, saya ngomong haleluya. Ini sudah mau seminggu ini, uang masih 4 juta. Anda bayangkan. Tapi saya percaya kok, yang seperti firman Tuhan katakan Mazmur tadi, waktu kita bergaul karib dengan Tuhan dan hidup kita takut akan Tuhan, Tuhan ngomong, aku akan beritahukan janjiku kepadamu dan kepada semua orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Beberapa hari kemudian, ya saya ini kan hamba Tuhan, saya sering melayani dari satu tempat ke satu tempat. Satu kali ada teman, artinya teman lah ya, jemaat teman. Saya ngomong kepada teman ini, saya ngomong, Kak, saya rencana tanggal sekian bulan 8 bulan ini saya mau nikah, Kak. Oh, puji Tuhan katanya. Ya puji Tuhan artinya cuma ngomong puji Tuhan. Saya pikir ya udahlah. Beberapa hari saya baru ngomong kepada si teman tadi itu, tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya yang dulu dia pernah ke Medan. Saya selalu menemani dia penginjilan. Teman saya di Australia telepon. Kan saya sudah ngomong kepada familinya. Ini teman di Australia adalah salah satu familinya yang saya omongin tadi untuk mengundang, Bapak Ibu. Beberapa hari kemudian dia telepon, Brother Tony, kami bersama istri bersuka cita, brother, karena brother mau nikah. Artinya apa? Saya tunggu dulu perkataan telepon dia tadi. Kalau saya disuruhnya berdoa, udah capek. Saya hamba Tuhan. Dia ngomong, brother, kirimkan rekeningmu. Artinya ada sesuatu yang memang respon daripada dia gitu loh. Saya mendengar, kirimkan nomor rekeningmu. Wah, tapi nggak nomor rekening saya kirim istri saya, biar dia tahu bahwa hidup di dalam Tuhan pasti Tuhan genapi janjinya. Ya puji Tuhan, dia kirim. Saya tanya, gimana? Cukuplah untuk mengawalin biaya-biaya sementara, katanya. Oh, artinya di dalam kami ingin mau pesta, ya kami cicil dulu, catering kami cicil, semualah kami cicil. Artinya kami punya iman bahwa semuanya akan dilunasi oleh Tuhan. Nah, itu iman kami. Selesai kita pesta, ya yang namanya kita undang, wajarlah kalau orang memberikan amplop, artinya kita undang kan. Pada malam itu saya ingat sekali bahwa amplop yang terkumpul, istilahnya bukan kita apa, ini hanya mengingatkan bahwa janji Tuhan itu selalu digenapin gitu loh. Selesai kita pesta, kita total semua dari amplop itu, ya puji Tuhan, ada 400 amplop yang kita terima, ya puji Tuhan. Saya hitung-hitung dari 400 itu cuma so simple, hanya kali 50, saudara. Artinya berapa? 20 juta Bapak Ibu. Padahal kami cuma kekurangan daripada itu cuma belasan juta. Artinya apa? Lebih beberapa juta habis selesai pesta. Inilah janji Tuhan yang Tuhan genapi di dalam waktu kita takut akan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya percaya apapun kejadian-kejadian yang kita alami, artinya kita tahu bahwa ekonomi yang kita alami tahun-tahun ini adalah merupakan ekonomi yang artinya agak susah ya, agak sulit. Karena kita tahu sekarang banyak orang yang sudah galau. Artinya jangankan orang, banyak juga hamba-hamba Tuhan sekarang sudah galau. Tapi saya percaya kalau dia yakin kepada Tuhan, maka dia akan dicukupkan. Karena apa? Karena janji Tuhan bagi orang yang setia dan melakukan firman Tuhan. Saya sudah banyak melihat
janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, semuanya nabi-nabi yang dipakai Tuhan itu digenapin. Bukan karena hebatnya nabi ini dipakai Tuhan, tapi karena ini janji Tuhan bagi nabi-nabi. Daud dijanjikan raja. Apakah janji Tuhan itu dilupakan? Enggak, Bapak Ibu. Karena Daud dijanjikan Tuhan jadi raja, itu digenapin. Karena apa? Daud selalu setia datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab, Daud punya ibadah itu dalam satu hari 7 kali datang kepada Tuhan. Bagaimana kita? Ibadah kita kepada Tuhan. Daud dicatat di Pemazmur, satu hari dia datang kepada Tuhan 7 kali. Sehingga dia bisa menciptakan satu pujian kepada Tuhan. Dia katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena apa? Dia tahu dan dia yakin waktu dia ada di pelataran Tuhan, maka dia menikmati yang namanya kemurahan-kemurahan Tuhan itu turun dalam kehidupannya. Alkitab mencatat apa yang dikerjakan Daud, apa yang dilakukan Daud itu selalu berhasil. Karena apa? Dia datang kepada Tuhan satu hari 7 kali. Artinya apa? Artinya ibadah Daud itu sangat-sangat amat terpuji di hadapan Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada Daud. Apakah Daud nggak mengalami yang namanya tantangan? Wow, dialamin. Apakah Daud nggak menghadapi rintangan? Dia hadapin. Tapi dia percaya, sekalipun tantangan, rintangan yang dihadapi Daud itu sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupannya, tapi dia yakin bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Waktu dia apa? Waktu dia ada beribadah kepada Tuhan. Siapa Daud? Daud adalah seorang raja yang dipercayakan di satu kerajaan yang namanya kerajaan Israel, Bapak Ibu. Anda tahu raja? Raja itu sama tingkatannya dengan presiden, Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang kesibukan, wah, schedule dia 1 bulan 30, dia punya schedule bisa sampai 40-50. Tapi dia tahu dan dia yakin dan dia percaya. Dia bisa katakan kepada Tuhan, lebih baik aku Tuhan 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena dia percaya dan dia yakin waktu dia ada di dalam Tuhan, ada yang namanya favornya Tuhan. Artinya apa? Ada yang namanya kemurahan-kemurahan Tuhan turun dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih di tempat ini, saya ingatkan, apapun kesibukanmu, apapun tantanganmu, apapun rintanganmu, waktu kau datang kepada Tuhan, percayalah, ada satu kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga kau kuat untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk janjinya kepadamu digenapi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, jujur kita mau katakan, di tahun-tahun ini Bapak Ibu, hanya orang yang datang kepada Tuhanlah diberikan kekuatan baru. Hanya orang-orang yang datang kepada Tuhanlah diberikan janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kalau kita sudah lihat sekarang masa-masa COVID, masa-masa ekonomi yang kita nggak mengerti, tapi waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu, engkau akan menikmati yang namanya janji-janji Tuhan, itu akan digenapi dalam hidupmu. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, sudah lama sakitku ini belum sembuh-sembuh. Mungkin engkau berkata, bagaimana aku bisa mencukupi keperluan daripada keluargaku? Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Sudah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Apa itu firman Tuhan Pak Pendeta? So simple.
Tuhan katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan engkau bisa mengatakan engkau mengasihi orang tapi engkau nggak mengasihi Tuhan. Tuhan inginkan mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Supaya apa? Genaplah yang namanya hukum utama, terutama yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kasih itu berbicara tentang memberi, Bapak Ibu. Wow, jujur saya mau katakan, untuk memberi emang gampang. Saya percaya orang yang dalam Tuhan, saya percaya bisa melakukan. Karena apa? Dia ada dalam Tuhan. Ini di masa-masa kesukaran ini, adakah hatimu, hidupmu untuk memperhatikan orang, untuk memberi makan? Ini Bapak Ibu. Artinya apa? Kita diajarin, berilah dengan cara sukacita. Supaya apa? Supaya waktu kita memberi, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ini Bapak Ibu. Tuhan cuma ajarkan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa dan pikiranmu. Kasihlah sesamamu. Orang bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi sama, itu bohong. Aku mengasihi sama tapi nggak mengasihi Tuhan, itu juga bohong. Tuhan inginkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Udah, so simple. Ini, mari Bapak Ibu bangkitkan hidup kita untuk kita punya hati mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Artinya apa? Punya hati untuk memberi, Bapak Ibu. Memberinya bukan sok-sok hebat, tapi memberikan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang ikhlas. Ini Bapak Ibu. Pak Pendeta, saya aja makan pun sekarang agak susah. Ya iyalah. Kenapa? Karena tadi engkau nggak mau berani melakukan firman Tuhan. Ini Tuhan firman mengatakan, berilah maka engkau akan diberi. Gimana engkau mau diberi Tuhan? Maaf, sedangkan kehidupanmu nggak suka memberi. Ini hukum tabur tuai itu ada di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau engkau mau melihat janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupanmu, yang saya katakan tadi, mari kita kembali ke Ulangan 28. Dengar dan lakukan. Saya percaya waktu kita ada action untuk kita mendengar firman Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwa janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu di tempat ini kita bangkit untuk kita terus apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, jujur Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan bisa ngomong, kadang-kadang nggak masuk di dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita mau melakukannya dengan setia, percayalah Tuhan akan memampukan itu dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu. Artinya lakukanlah apa yang mau Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Saya berikan semangat buat Anda di tempat ini. Kita tahu sekarang pergumulan-pergumulan, kita lihat keadaan-keadaan yang tidak sebagai jujur, sebagai kacamata dunia. Kalau kita lihat keadaan-keadaan sekarang ini, keadaan-keadaan yang enggak mengenakan. Tapi kalau kita mau setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, mau setia beribadah kepada Tuhan, maka saya yakin janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, setialah kepada Tuhan, lakukan yang Tuhan perintahkan, bahkan setialah beribadah kepada Tuhan, maka janji itu akan digenapi. Puji Tuhan, malam hari ini biarlah firman yang boleh kita dengar itu menjadikan satu peneguhan buat kehidupan kita, untuk kita terus melangkah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya orang bisa melihat di dalam kehidupan kita Tuhan hidup, supaya kehidupan itu bisa kita beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
Puji Tuhan, biarlah malam hari ini firman yang kita dengar boleh menjadikan rema dalam kehidupan kita, itu dapat bertumbuh dan berbuah, supaya buah yang kita lakukan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih untuk malam hari ini, kepercayaan yang diberikan buat saya untuk membagikan berkat Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus menjadikan rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.